Surah At-Takatsur. Surah ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Hijrah. Jumlah ayatnya 8 ayat. Asbabun nuzulnya dari riwayat Ibnu Buraidah. Surat ini berkaitan turun dengan kabilah Ansor, Bani Harisah dan Bani Haris, yang menyombongkan dirinya dengan kekayaan dan keturunannya. Diriwayatkan bahwa mereka ini saling bertanya satu dengan lain, apakah kalian punya pahlawan segagah setangkas si fulan? Saya belum menyebutkan nama pahlawannya masing-masing. Mereka menyombongkan dengan kedudukan dan kekayaannya orang yang masih hidup dari kalangan mereka. Nggak sampai di situ, masing-masing kabilah ini, kabilah Bani Harisah dan kabilah Bani Haris, mengajak untuk pergi ke kuburan guna menyombongkan kepahlawanan golongannya yang sudah meninggal dunia. Maka Allah menurunkan surah Al-Kautsar, At-Takatsur, surah At-Takatsur sebagai teguran kepada orang yang bermegah-megahan dengan membanggakan dirinya sehingga ibadahnya terlalaikan. Ini asbabun nuzulnya ya. Kemudian keutamaan surah At-Takatsur, yaitu siapa orang alla yastati'u ahadukum ayyaqra alfa ayatin fi kulli yaumin qalu wa man lam yastati jalika qala ama yastati'u ahadukum ayyaqra alhaakumut takatsur. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, mampukah kalian, salah seorang dari kalian, membaca sehari 1000 ayat? Sahabat menjawab, siapa yang mampu melakukan itu ya Rasulullah? Beliau balik bertanya, tidak mampukah kalian membaca surah At-Takatsur? Karena surah At-Takatsur sama dengan membaca 1000 ayat. Masya Allah. Itu keutamaannya yang pertama. Keutamaan yang kedua yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah membaca dalam sholat witirnya 9 surah dalam setiap rakaatnya. Berarti 9 rakaat ya. Rakaat pertama membaca At-Takatsur. Rakaat yang kedua membaca surah Al-Qadar. Rakaat yang ketiga membaca surah Al-Zalzalah. Kemudian rakaat yang berikut yang baca surah Al-Asr. Kemudian ijazah An-Nasrullah, An-Nasr, Al-Kautsar. Rakaat yang terakhir Al-Kafirun, Al-Lahab ya, kemudian Al-Ikhlas. Kemudian di dalam riwayat yang lain, surah ini menurut Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ya yakin dengan adanya siksa kubur, karena ia yakin siksa Allah yang dirasakan setiap manusia tergantung amalnya waktu di dunia. Keraguan yang sama dirasakan juga oleh sahabat Rasulullah yang lain. Kemudian turun surat ini mengisyaratkan adanya siksa kubur. An Zurir an Ali radhiyallahu anhu qala ma zalna nasukka fi azabil qabri hatta nujilat alhaakumut takatsur. Sesungguhnya kami para sahabat ragu dalam adanya siksa kubur sampai turunnya surah Al-Takatsur, keraguan itu pun menjadi hilang. Nah, ini diantara keutamaan surah At-Takatsur, membuat orang-orang jadi yakin adanya siksa kubur. Mari kita lihat tafsirnya. Pertama tafsir Jalalain, kemudian tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Misbah Pak Quraisy Shihab bagaimana membahas tentang surah ini. Alhaakumut takatsur artinya adalah sagalatkum an ta'atillah, telah membuat lalai kalian semua dari ketaatan kepada Allah.
At-takasur at-tafakhuru bil amwali wal auladi war rijal, bangga dengan harta, bermegah-megahan dengan anak, membangga-banggakan anak, dan membangga-banggakan para pembantu-pembantunya. Jadi ayat ini diawali dengan kalimat alhaakumut takasur. Ya, mari kita lihat tafsir Misbah. Tafsir Misbah ini membahas tentang nama surahnya itu ada 3. Ada At-Takassur, ada surah Al-Hakum, ada surah Al-Maqbarah. Ya, Al-Maqbarah atau Al-Maqabir. Kalau kita tahunya kan surah At-Takassur doang, ternyata banyak sekali, ada 3 nama: At-Takassur, Al-Hakum, dan Al-Maqbarah atau Al-Maqabir. Tujuan utama surah ini adalah kecaman kepada orang yang bangga dengan dunia, harta, tahta, dan segala yang isi dunia, ya, yang membuat dia lupa bahwa manusia ini akan diminta pertanggungjawabkan di akhirat. Al-Hakum, Al-Hakum itu artinya melengahkan, mengabaikan, lupa, karena Al-Hakum adalah sibuk dengan at-takasur, dengan banyaknya harta, banyaknya perusahaan, banyaknya uang, lupa dengan kehidupan alam kubur, akhirat, dan seterusnya. Al-Hakum artinya adalah bangga, saling membanggakan karena persaingan di antara mereka dengan dunia yang dimilikinya, ya, karena merasa paling kaya, paling berkuasa, bangga dengan banyaknya anak, banyaknya istri, banyaknya harta, banyaknya tingginya jabatan, membuat dia lupa at-takasur. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam kubur. Bi anna mutin padabtunun fiha au addatum mauta wa takasuran. Artinya adalah mereka, ya, baru ingatnya itu setelah masuk ke dalam kubur. Kesibukan, kecintaan dengan dunia dan perhiasan menyebabkan mereka lupa dengan al-maqabir, yaitu dalam hadis diriwayatkan dari Ibnu Hatim, Rasulullah bersabda, alhaakumut takasur anit ta'ah hatta zumut taqabir hatta yatimul mautu. Bermegah-megahan kalian telah melalaikan dari ketaatan sampai kalian masuk ke dalam liang kubur, sampai ya'tikumul maut, sampai datang kematian menjemput kalian. Ya, jadi yang dimaksud at-takasur ini adalah bisa harta, bisa keturunan, bisa uang, bisa duit, bisa emas, semua yang berkaitan dengan harta. Diriwayatkan juga dalam hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, alhaakumut takasur yaqulu ibnu adam mali mali wa hallaka min malika ila ma aqlaltu fa anabtu wa allabista fa ablaista au tasaddaqta au pamdaita. Yaitu bermegah-megahan telah melalaikan kalian, hartaku, hartaku, tiadalah kamu dari hartamu selain engkau makan, engkau lenyapkan, engkau pakai, engkau lapukan, engkau sedekahkan, maka dengan disedekahkan itulah engkau akan melanjutkan kehidupan akhirat. Artinya adalah harta itu ada 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi lapuk, yang disedekahkan itulah harta kita sebenarnya. Aula bisa fa'aqda au tasaddaqa fa'aqta wa ma siwa zalika fazahibun wa takilun nas. Ya kan? Jadi harta itu dilenyapkan, dipakai, dilapukan, disedekahkan. Nah, itulah yang harta sebenarnya. Ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah ketika membahas surah At-Takassur ini. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayit salasatun,
Ada 3 hal yang mengikuti mayit ketika dia meninggal dunia. Fayarju isnain, kembali 2. Wa yabqa wahid, dan tetap selama-lamanya 1. Siapa itu? Ya, yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mengikuti jenazah seorang meninggal dunia, pertama adalah keluarganya, hartanya, amalnya. Fayarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang kembali itu keluarga, hartanya, dan yang kekal itu adalah amalnya. Jadi ketika kita mati itu ada 3 ya, ada 3. Yang 2 pulang kembali, walaupun dia kaya raya, uangnya berlimpah, yang nganterin mobil megah, tapi ketika nganterin ke liang kubur pulang, keluarganya yang sangat mencintainya, istrinya, suaminya, ayahnya, ibunya, anaknya, kakak adiknya, ketika seorang meninggal dia masuk ke liang lahat, maka meninggalkannya itu keluarga, walaupun dulu waktu masih mudanya berjanji di bawah pohon jengkol sehidup semati. Bang, kita ini akan sehidup semati. Iya, sehidup semati. Ketika mati dia hidup, dia lupa, akhirnya cari yang lain, kawin lagi, ya kan begitu kan. Tapi kekal selama-lamanya adalah amalnya. Itulah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakan orang tuanya yang meninggal dunia. Alhaakumut takasur, dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika seorang badui ya menjenguknya, kemudian disucikan, la basata, insyaallah engkau ini telah disucikan. Ya, lalu orang itu seorang syekh yang demam, kemudian masuk ke liang lahat, ya yang lupa akan lupa akan alam kubur, lalu masuk lupa dengan segala-galanya. Allah Akbar. Mari kita lihat zurtumul maqabir. Zurtumul itu artinya ziarah ke kuburan. Zurtum itu artinya berkunjung. Zurtum artinya seorang berkunjung ke tempat yang bukan untuk menetap. Ya artinya adalah seorang ini, ya, dunia ini kan sementara, ya kan. Zurtum itu adalah tempat tinggal menuju alam akhirat. Sebelum alam akhirat kita masuk yang disebut dengan alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam penantian, alam menunggu sampai kiamat. Al-maqabir artinya adalah tempat pemakaman. Al-maqabir itu asal kata kubur, jamaknya qabrun, makasih, tempat pemakaman. Al-maqabir makbarah, yaitu orang yang masuk ke liang kubur. Jadi di awal ayat 1 dan pertama ini kita diajak oleh Allah untuk menyadari bahwasanya semua yang ada di dunia ini fana. Seringkali kita lupa kita ini masuk ke galian 2 meter ke kuburan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, aqyasul ummati zikrul maut. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Jis, jangan di situ Jis. Kalla saufa ta'lamun, kalla, jangan begitu dong. Saufa ta'lamun, kelak nanti kalian mengetahui. Dan ini diulang oleh Allah di ayat yang keempat. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan begitu dong, kalian akan mengetahui. Sawaun akibatun tafakhurukum inda zar'i summa fil qabri. Akibat buruk dari perbuatan kalian menjelang kematian, sewaktu kalian berada di alam kubur. Jadi jangan menyebabkan dunia ini
melalaikan kita bahwa kita akan hidup panjang nanti tanpa akhir. Jadi dua ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dibahas mengandung ancaman sesudah ancaman, yakni jangan begitu dong hai orang-orang mukmin, jangan begitu dong orang-orang kafir, ya, bahwa kalian semuanya akan diminta pertanggungjawabannya, kalian akan masuk ke galian 2 meter. Hati-hati, jangan dunia, harta, jabatan, kekayaan itu menyebabkan lupa dengan alam kubur, lupa dengan akhirat. Jadi persaingan, kemegahan dunia, memperbanyak harta, memperbanyak keturunan, lupa bahwa kita akan masuk ke galian 2 meter. Dan ini pasti, wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah walakinna aksara nasi la ya'munun. Surah Rum ayat 6. Janji yang sebenarnya itu janji dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tapi manusia seringkali lalai. Kubur itu alam penantian. Kubur itu penentu kita, seseorang masuk surga atau neraka. Makanya ada disebut dengan raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman surga, atau khufrah min khufratin niron, kubah dari kubah neraka. Jadi kemungkinan kita masuk surga itu ditentukan seseorang masuk ke dalam kuburnya apakah taman surga atau kubah dari neraka. Makanya sahabat Utsman bin Affan ketika dibacakan ayat neraka, beliau tidak menggetarkan hatinya, tapi ketika dijelaskan tentang alam kubur nangis meraung-raung. Kenapa? Karena beratnya ya siksaan yang ada di dalam kubur itu menentukan seseorang itu masuk ke dalam surga atau neraka. Contoh sederhana, misalnya nih, kita pernah nggak membayangkan orang yang mati 1000 tahun yang lalu, sekarang tahun 2025 Masehi ya. Kalau sebelum Masehi mungkin lebih daripada 2000 tahun sejak Nabi Adam meninggal dunia sampai hari ini di alam kubur itu ngapain? Bayangkan, itu lamanya ribuan tahun. Berarti di alam kubur itu kemungkinannya cuma 2 doang kan, taman surga atau kubah dari neraka. Allah Akbar. Misalnya nih santri atau kita atau ustadz nih mati tahun ini, atau matinya lebih lama lah dah, tahun 2050 misalnya kan ya, misalnya 2000 berapa, misalnya 2100 2200 misalnya baru mati kan, berarti umurnya panjang. Lalu kiamat tahun 10.000 misalnya aja, berarti di alam kubur kita ngapain? Ayo, di alam barzah itu kita ngapain? Cuma 2 kemungkinan, taman surga atau kubah neraka. Makanya sampai Allah mengulang kalimat surah At-Takasur ini, kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, jangan melupakan alam kubur, jangan melupakan alam barzah. Kamu semua akan mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Allah Akbar, sampai diulang 2 kali. Berarti kan pentingnya kita mengingat kita ini akan mati, kita ini dari mana, mau kemana, sekarang ada di mana, ngapain kita. Kalla law ta'lamuna la ta'lamuna ilmal yaqin, ay ilman yaqinan akibatu tafakhur mastaghalattum bih. Niscaya kalian akan mengetahui ya tentang ilmu yakin perbuatan kalian. Saya akan menjelaskan di sini dalam surah Takasur ada 2, ada ilmu yakin
nanti di ayat yang berikutnya ada ayat yang ketujuh, ainul yakin. Pengetahuan itu ada 3 tingkatan. Nah, ini dalam dalam pengertiannya, dan kita memahaminya lebih dalam ya. Ada namanya ilmul yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya hakul yakin. Keyakinan itu tumbuh ada 3 kategorinya. Pertama, ilmul yakin. Contoh sederhana ilmu yakin itu adalah, saya tanya kepada jamaah, tahu nggak Ka'bah? Tahu nggak santri Ka'bah? Ada di mana? Jawab, ada di Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di mana? Ada di Mekah. Mekah di mana? Di Saudi Arabia. Tahu kan? Tahu. Tapi kita yakin nggak? Kita yakin bahwa benar Ka'bah itu ada di Masjidil Haram, ada di Mekah, ada di Saudi Arabia. Kita yakin. Kenapa? Karena dengan pengetahuan sekarang lewat YouTube, lewat buku, lewat informasi Google, kita tahu bahwasanya Ka'bah itu benar ada di Mekah, benar ada di Masjidil Haram, benar ada di Saudi Arabia. Tetapi kita belum ke sana. Belum kita langsung melihat Ka'bah itu dekat dengan kita. Belum memegang Ka'bah, belum berdoa di depan Ka'bah, belum berdoa di Multajam, Hijir Ismail, ya, Hajar Aswad, belum pernah memegang, menciumnya apalagi. Kenapa? Karena kita belum ke sana. Itulah yang disebut dengan ilmul yakin, yakin dengan pengetahuan. Yang kedua, ainul yakin. Nah, Pak Haji Sanusi, Pak Haji Rusmana, Pak Haji Ujang dan saya insya Allah yakin seyakin-yakinnya dengan ainul yakin bahwa Ka'bah itu ada di Masjidil Haram, ada di Mekah, ada di Saudi Arabia. Kenapa? Karena kami sudah melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Kita tahu tawaf melilingi Ka'bah Baitullah 7 kali, ya kan? Kemudian sa'i, kemudian kita melaksanakan rukun, manasik, seluruh rangkaian ibadah haji dan umroh kita tahu. Nah, kalau ditanya bapak-bapak haji, bapak yang pernah haji, yang pernah ke Mekah, yang pernah umroh, yakin gak Ka'bah ada di Masjidil Haram? Pasti yakin, dan itu meningkat yakinnya menjadi ainul yakin. Kalau santri baru apa? Ilmul yakin, belum ainul yakin. Kalau yang sudah ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Ini bukan dalam surah Takasur ya, untuk memahami tentang 3 keyakinan. Hakul yakin. Apa itu hakul yakin? Yaitu orang yang sudah tinggal di sana mungkin belasan tahun, bisa jadi puluhan tahun. Saya punya sahabat namanya Ustadz Umar. Beliau sudah puluhan tahun tinggal di sana. Nah, kalau kita tanya seluk-beluk sampai gang-gang kecil di kota Mekah, di kota Madinah, sampai ke Riyadh, sampai ke seluruh Saudi Arabia, beliau tahu. Kenapa? Karena puluhan tahun tinggal di sana. Istri anaknya tinggal di sana, sekolah di sana. Ya, setiap hari pekerjaannya membawa jamaah, menjadi mutawib, ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, seluk-beluknya tidak akan tersesat. Beliau kalau menjelaskan tentang Ka'bah, tentang Masjidil Haram, tentang Masjid Nabawi sampai sedetail mungkin, pasti lebih yakin, dan itu namanya hakul yakin. Kira-kira paham gak membedakan antara ilmul yakin, ainul yakin dengan hakul yakin? Itulah ya. Itu namanya untuk membedakan keyakinan kita ini tentang akhirat baru sebatas ilmul yakin. Kenapa? Karena kita belum mati. Kalau orang yang sudah di alam kubur ditanya misalnya, dia sudah ainul yakin, sudah ainul yakin. Kalau sudah lama di alam kubur, sudah hakul yakin, ya, menikmati taman di antara taman surga atau merasakan siksaan di kubur,
sudah merasakan. Ya, itulah namanya hakul yakin, mul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya. La taruhunnal jahim, pasti kalian akan melihat neraka jahim. An-naru jawabu qasam mahzubun wa hazmu minhu lamul fi'li wa ainu alqiyah harakatu al-ra. Yaitu nanti ini niscaya kalian tidak akan sibuk dengan bermegah-megahan, dengan harta, dengan dunia yang melalaikan dari taat kepada Allah. Kenapa? Karena ainul yakin, karena melihat dengan keyakinan neraka jahim, neraka jahanam. Nah, inilah ainul yakin. Setelah ilmu yakin baru masuk nanti ke dalam akhirat, melihat secara jelas orang yang disiksa dengan luar biasanya, dan kita melihat semuanya dengan ainul yakin, dengan tidak ada keraguan-raguan, keyakinan yang bulat bahwa neraka itu ada dan orang disiksa ke dalam neraka. Diriwayatkan ketika panjang sekali hadisnya, saya menjelaskan secara ringkas saja, yaitu ketika Umar bin Khattab mendengar bahwasanya Rasulullah SAW di waktu tengah hari beliau menjumpai Abu Bakar yang ada di masjid. Lalu Rasulullah bertanya, apakah yang mendorongmu keluar saat ini? Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, telah mengeluarkan aku Tuhan Allah yang telah mengeluarkanmu. Lalu datanglah Umar bin Khattab, apakah yang menyebabkan kamu keluar hai Ibnu Al-Khattab? Allah yang telah menyebabkan kamu berdua keluar. Lalu Umar duduk dan Rasulullah berbicara, maukah kamu aku ajak menuju kebun kurma, kamu akan mendapat makanan, minuman, dan naungan. Rasulullah menjawab, mereka menjawab, kami mau. Malah Rasulullah pun bersabda, marilah kita singgah di rumah Abul Haisin Al-Ansari. Lalu mengucapkan salam, lalu masuk ke dalam rumahnya. Kemudian secara ringkas Rasulullah SAW dan para sahabat Abu Bakar dan Umar kemudian bertanya, mana Abul Haisam? Wahai Rasulullah, dia pergi sebentar menyejukkan air sebentar, insya Allah dia akan datang. Lalu masuklah Ummul Haisam menggelar permadani di bawah pohon kurma. Kemudian Abul Haisam senang dengan kedatangan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Lalu menaiki pohon kurma dan memetik buahnya, disiapkan untuk Rasulullah dan para sahabat. Menyuguhkan air minum dan minum haja minan naim allati tus'alu anhu. Ini termasuk nikmat yang kelak akan diminta pertanggungjawaban, kata Rasulullah mengenai ini. Jadi maksudnya adalah Rasulullah menjelaskan keadaan ketika sahabat Abu Bakar dan Umar bertamu dengan Rasulullah ke seorang sahabat. Lalu kata Rasulullah, nanti akan diminta pertanggungjawaban yang dimakan, yang diberikan oleh Abu Naim. Ini yang sederhana saja begitu ya. Ini panjang sekali nih. Maka Rasulullah membacakan ayat la tus'alunna an hadzal yaumil qiyamah akhrajakum min buyutikumul ju' falam tarji'u hatta asabtum haja minan naim. Sungguh kamu akan ditanya mengenai hal ini nanti di akhirat. Kamu keluar karena terlongar rasa lapar sebelum kamu mendapatkan nikmat ini. Inilah termasuk nikmat dari Allah, akan ditanya. Allah Akbar. Ini ketika menjelaskan ayat ini begitu ya. Kemudian selanjutnya ayat yang berikutnya, summa latarahunna ainal yakin summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya, ya, latus'alunna, akan ditanya tentang segala kenikmatan pada hari kiamat. Ma yaltazu bihi fid dunya minasihah wal faraq wal amnu wal mat'am wal masrab wa ghairi zalik. Kamu akan ditanya semua yang kamu peroleh waktu di dunia, kesehatan, waktu luang, keamanan, makanan, minuman, dan nikmat-nikmat yang lain. Latus alunna, ini adalah
nanti kita dihisab. Ketika dihisab, kita ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ada yang ditanya tentang ilmunya, ilmumu kau amalkan atau tidak. Ada yang ditanya tentang masa mudanya, masa mudamu kau gunakan untuk apa. Ada yang ditanya tentang hartanya, hartamu kamu dapatkan dari mana dan dikemanakan, dari mana dan kemana. Jadi pertanyaan yang paling berat itu tentang harta. Kalau tentang ilmu hanya satu pertanyaan. Tentang masa waktu muda ditanya cuma satu. Tapi tentang harta ditanya dua. Dari mana dan kemana. Dari mana kita dapatkan harta, apakah dari yang halal atau yang haram, kemana kita belanjakan, untuk yang bermanfaat atau untuk maksiat, akan ditanya oleh Allah. Summa latus'alunna yauma idin anin na'im. Makanya Rasulullah mengingatkan, nikmatani maqbunun fi maqasu minan nisa minan nas as-sihah wal faraq. Ada dua macam nikmat yang seringkali memperdaya, melupakan kebanyakan manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Seringkali lupa, waktu sehat tidak mau ke masjid, waktu sehat tidak mau ibadah, waktu masih banyak waktu luang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengaji. Itu seringkali nikmat-nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memberikan nikmat itu tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak mampu menghitungnya. Jadi nikmat Allah itu saking banyaknya. Dulu ada sebuah riwayat di kisah di zaman Bani Israel. Umurnya panjang, ibadahnya lama, jihadnya luar biasa, malamnya ibadah, siangnya jihad. Ternyata diperoleh ibadahnya itu 500 tahun dan dia masuk surga karena ibadahnya. Kata Allah dalam riwayat tadi, kamu masuk surga bukan karena ibadah, tapi karena nikmatku, karena rahmatku, kata Allah. Benar ya Allah? Coba lihat, satu nikmat saja yang aku berikan ditimbang dengan ibadahmu yang 500 tahun. Ditimbanglah di mizan. 500 tahun dia ibadah nggak pernah maksiat, 500 tahun dia jihad di siang hari, malamnya sholat, malamnya ibadah, tidak pernah maksiat. Ditimbang dengan satu nikmat mata. Matanya bukan dua, satu saja. Satu nikmat mata. Dengan 500 tahun ditimbang, kemudian apa yang terjadi? Ternyata nikmat mata bisa berkedip, bisa melihat dengan jaringan-jaringan sel-sel sendi-sendi mata ini, ada hitamnya, ada putihnya. Ditimbang, ternyata beratnya satu mata lebih berat daripada 500 tahun seseorang itu beribadah, sujud tersungkur minta ampun kepada Allah, seorang tadi yang ahli ibadah. Jadi nggak ada apa-apanya, Pak. Kalau kita perhatikan nikmat Allah itu nggak terhitung. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat hidung, nikmat jantung, ginjal, paru-paru, usus, kemaluan, tangan, kaki, leher, apalagi nih, kulit, jaringan-jaringan ini, rambut, ya kan? Bayangkan kalau orang nggak punya gigi, ya kan ya? Ya kan? Nggak bisa makan dengan mengunyah. Sakit gigi satu saja sakitnya luar biasa. Bayangkan kalau kita misalnya telinga ini tidak di kanan kiri, yang satu di kanan, yang kiri di pantat misalnya, kira-kira tuh, ya kan? Iya, orang telepon repot dia. Hidung, nikmat hidung, lubangnya ini bukan di bawah, di atas, gimana yang terjadi? Repot kita, ya kan? Nikmat mulut, tidak ada lidah, gimana yang terjadi? Nikmat apalagi ya, Masya Allah, ini baru sekitar kepala saja nih, belum sekitar kepala. Nikmat alis, ini alis dari masih bayi sampai kita dewasa sampai tua,
nggak pernah panjang-panjang. Bayangkan kalau panjang, repot kita, ya kan? Melihat nanti susah. Allahu Akbar. Nikmat rambut, ya Allah, ini bisa panjang terus, makanya kita gunting, ya kan? Nikmat apa lagi nih ya? Dari tubuh kita aja, nikmat muka ini, nikmat muka kita, nikmat hidung kita, nikmat seluruh nikmat itu baru seputar kepala, belum otak kita. Allahu Akbar. Makanya pasti akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan itu, ya, kenikmatan-kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan apapun yang kita waktu di dunia ini akan ditanyakan, ya. Di sini sampai dijelasin, mari kita lihat dalam tafsirnya Pak Quraisy Shihab, ya, kalimat naim ini dalam Al-Qur'an 17 kali. Ya, summa latus alunna yauma idin anin naim. Naim juga itu dalam Al-Quran disebutkan, misalnya jannatun naim, surga naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Jannatun naim, ya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena nikmatnya waktu di dunia itu nggak ada apa-apanya kecuali surga yang penuh dengan kenikmatan, jannatun naim. Kenikmatan akhirat lebih dibandingkan kenikmatan di dunia. Ni'mah, na'mah, na'mah, an'am. Ini kalau dalam akar kata ni'matun, ya. Kata ni'mah dalam Al-Qur'an konteksnya tentang pembicaraan orang kafir yang peroleh limpahan karunia, anugerah, tapi tidak mereka bersyukur. Ni'mah, kata nikmat sebanyak 34 kali dalam Al-Qur'an, yaitu anugerah Allah kepada hambanya yang sadar atau diharapkan dapat sadar, baik nikmat berupa materi ataupun nikmat beragama, ya kan? Nikmat materi atau nikmat beragama, ya. Latus alunna, kalimat latus alunna ini kalimatnya ada kalimat lam taukid dan nun taukid, berarti mengisyaratkan bahwa kepastian bahwa kita pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan waktu di dunia ini. Makanya summa latus alunna yauma idin anin naim, ya. Kita lihat dalam tafsir yang lainnya, yaitu dijelaskan wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaika wala tagil fasa fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, ya. Carilah apa yang Allah berikan kepada kalian kebahagiaan di akhirat, jangan lupakan bagianmu kenikmatan dunia, jangan lupakan bagian kita waktu di dunia, karena Allah berikan semuanya. Nah, inilah jadi ayat yang ke-8 ini, bahwa kita semua nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kesimpulan surah At-Takatsur, yang pertama kesimpulannya, Allah mengingatkan kita, ya, Allah memberikan semuanya di dunia ini, baik harta, ilmu, jabatan, kedudukan, anak, keturunan, keluarga. Diingatkan jangan sampai melalaikan dari taat kepada Allah. Harta yang banyak, jabatan yang tinggi, anak yang banyak, istri yang solehah, bukan yang banyak, ya, ya, lupa dengan ketaatan. Jadi jangan sampai melupakan, melalaikan kita dengan akhirat. Kesimpulan yang kedua, manusia ini memang sering lupa, baik lupa kepada dirinya, lupa kepada penciptanya, lupa dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah sibuk dengan dunia, ya, makanya jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan itu melalaikan kita dari ingat kepada Allah. Bahkan jadikan setiap
yang kita miliki ini menjadi bermanfaat. Harta bermanfaat. Harta itu ada 3. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai, yang kita simpan jadi rebutan, yang kita sedekahkan itulah harta kita sebenarnya. Jadi tidak dilarang dalam Islam seorang itu mencari harta sebanyak-banyak, yang nggak ada dalam Al-Quran larangan bahwa Islam melarang seorang muslim itu mencari harta sebanyak, nggak dilarang. Silakan mencari harta sebanyak-banyaknya, silahkan, tapi jangan lupa dengan akhirat. Harta yang kita miliki nanti diminta pertanggungjawabannya. Tidak dilarang mencari ilmu setinggi-tingginya, mau gelar apapun silakan, mau profesor, mau doktor, mau apapun silakan, ya, tapi jangan melalaikan dari ingat kepada Allah. Mencari kedudukan jangan, nggak dilarang dalam Islam. Silakan nih santri nanti mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi bupati, mau jadi apapun silahkan, setinggi-tingginya silahkan, tapi jangan melalaikan dari ingat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesimpulan yang berikutnya tentang 3 yakin itu. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin, yakin karena pengetahuan, kita ngaji jadi yakin nih. Kita buktikan ketika nanti kita langsung menuju. Contoh nih, kalau santri yang belum nikah itu ilmu yakin tentang masalah pernikahan, ya kan ya. Tapi kalau sudah menikah baru ainul yakin. Sudah punya anak cucu baru sudah hakul yakin. Membentuk rumah tangga itu tidak segampang ya, tangan kita lepaskan begitu ya. Itulah namanya ainul yakin. Hakul yakin kalau orang sudah punya anak dan istri dan keluarga dan sampai cucu, ya itu udah yakin. Sama nanti di akhirat, ya, akhirat kita baru ilmu yakin. Kubur, alam barzah, mizan, akhirat itu baru ainul yakin, baru ilmu yakin. Kalau sudah ainul yakin, nah kita sudah masuk ke alam kubur nanti. Apalagi nanti hakul yakin. Nah itulah, ya, hakul yakin. Ayat yang ke-8 kesimpulannya, penutup surat ini kita diingatkan bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita peroleh waktu di dunia, harta, ilmu, ya, masa muda, akan ditanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan waktu hidup di dunia. Mudah-mudahan dari ayat yang kita baca surah At-Takasur ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Insya Allah minggu yang akan datang surah Al-Qari'ah. Wallahu a'lam bishawab.